Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istikhaqi wan nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh was sanata 12 syahran minha arba'atun Rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayahanda bunda hadirin wal hadirat sidang salat subuh yang dirahmati, disayangi, dimuliakan Allah seluruh yang hadir di Masjid Nurul Ittihad ini. Mudah-mudahan amanah yang Allah berikan ini menjadi mizanil hasanat, catatan amal ibadah kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Kita bisa memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan Allah sebelum akhirnya kaki kita diberikan kekuatan bergeser dari hadapannya, yaitu dengan kemanfaatan ilmu. Maka banyak guru kita kemudian berdoa setelah salatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jauhi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min ainin la tadma. Mata yang tidak mampu menangis. Wa min du'ain la yustajabalah. Dan doa yang tidak dikabulkan Allah. Maka mudah-mudahan duduknya kita setelah subuh berjamaah adalah bagian Allah turunkan rahmat, Allah ijabah doa kita di tahun Hijriah yang alhamdulillah Allah berikan amanah kesempatan buat kita. Mudah-mudahan ibadah kita semakin membaik, keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita, keturunan kita semakin berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan insya Allah yang hadir dan yang di luar sana, Allah persilahkan kita
Allah titipkan amanah kepada kita untuk berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka di kesempatan yang berbahagia ini ada kitab yang bagus, kitabnya namanya Kanzun Najah Wasurur. Kanzun berarti sesuatu yang berharga. Najah berarti keselamatan, surur berarti kebahagiaan. Yang ditulis oleh Syekh Al-Hamid Ibn Muhammad bin Abdul Qadir Al-Qas Al-Makki Asy-Syafi'i yang tinggal di Mekah. Beliau menorehkan bagaimana kita meraup keberkahan, bersikap dengan moderat di Muharramnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di handphone kita mungkin sudah banyak capturean. Begitu kita lihat, tidak usah pawai obor. Ya, karena yang penting adalah nilainya. Cukup silaturahmi dan bakar-bakar ayam, boleh nggak begitu? Jangan bakar ayam tetangga. Lebih baik sholat tasbih daripada bakar-bakar kain, muter-muter, nggak tahu tujuan. Mending ngumpul, ya, karena obor atau yang lain lebih berbahaya. Ya, silakan mungkin, karena mungkin kalau di perumahan berdekatan tempatnya, nah, kemudian banyak fasilitas umum. Tapi kalau yang tinggalnya memang di lapangan, ya, banyak lapangan bola, kemudian pada main layangan, ya, apalagi layangannya sekarang calungan sama koangan yang nggak dijual di jalanan. Dia harus ambil bambu yang bagus, yang di bawahnya lurus, atasnya lurus, diambil bambu yang paling lurus, dan disitulah kemudian dia merakit dengan dirinya sendiri, baru jadi calungan dan koangan. Itu mampu bertahan sehari semalam, terbang terus, ya. Sekalipun dia turun, cuaca kurang bagus, yang punya datang, dicari, itu ada GPS-nya itu, dan ditebus. Ya. Orang-orang seperti ini, ya memang kondisinya memadai, ya, alatnya ada, sehingga pawai obor menjadi satu tradisi yang kemudian dihidupkan setiap tahunnya dan akhirnya dilaksanakan menjadi awal tahun baru Hijriah. Nah, sikap-sikap ini akhirnya diterjemahkan, dipadukan, dimoderasi oleh Syekh Al-Hamid Ali bin Abdul Qadir dalam rangka semuanya libtighu alimardotillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di akhir insya Allah, mudah-mudahan waktunya cukup, ya, apa inputnya, mau itu yang tidak usah bakar obor, cukup silaturahmi bakar ayam, mau itu yang sholat tasbih saja, tidak ikut rame-rame, yang penting kehusuan, atau yang kemudian ikut pawai obor dalam rangka syiar kepada Allah, apa inputnya, apa yang bisa kita tularkan, apa yang bisa kita wariskan kepada generasi kita, anak-anak kita, sehingga nantinya kita kemungkinan tidak lama, tapi anak-anak kita yang recehan, yang gobangan, ini akan hidup 60, 70, bahkan mungkin lebih dari 80 tahun ke depan. Ya. Kalau kita kan ya insya Allah ya masih lama dah, ya insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Maka ayat yang tadi kita sampaikan, yang sudah kita baca bersama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 217 misalnya, dan beberapa penafsiran yang disampaikan oleh Kementerian Agama atau mungkin oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir. Juga ada kitab yang fenomenal di Islam dan dalil-dalil Imam Al-Jazairi dengan Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, fikih 4 madhab, sehingga kita bisa mengambil sikap dengan baik, ya, bahwa ketika Allah sampaikan misalnya dalam surat At-Taubah ayat 36, ya, surat At-Taubah ayat 36, Allah menyampaikan bahwa inna iddatasy syuhur, dan ini sudah kita banyak dengar ayat ini, adalah proses penciptaan langit dan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau kemudian Allah gambarkan proses penciptaan kita manusia yang tidak diterima keberadaannya. Kenapa tidak diterima keberadaannya? Karena yusbiqud dima, ya, seringkali kita ini menumpahkan darah, ya. Seringkali kemudian kita menjadi provokator terhadap situasi. Maka sifat manusia yang menjadi provokator, perusak ini, ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam. Di antaranya adalah bahwa manusia diberikan satu pengetahuan yang luar biasa. Allah ulama menyebutkan al-jabalah al-mutahayyi'ah liqabuliddin, dorongan, rasa, keinginan, ya, liqabuliddin, ya, yang Allah siapkan untuk mengeksekusi agama. Maka kalau bicara din, ya, agama, ini dua hal. Yang pertama, disepakati bahwa setiap huruf nun terakhirnya, di tengahnya ada huruf ya, di depannya huruf dal, maka akan menjadi din atau dain. Kedua-duanya adalah hubungan erat yang tidak terpisahkan. Kalau kita bicara din, agama, maka ada dua hubungan di sana. Hubungan siapa? Bainal abdi war rabbi. Hubungan seorang hamba dengan sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang satu tinggi derajatnya, yang satu rendah derajatnya. Maka hubungan ini tidak akan bisa terpisah. Yang kedua, kalau dain pakai fathah berarti hutang piutang. Maka ada hubungan erat yang tidak bisa terpisahkan antara peminjam uang dengan yang meminjam uang. Antara hutang dengan piutang tidak akan bisa dipisahkan. Maka derajat yang satu tinggi, yang derajat yang satunya lebih rendah. Maka yang kemudian memberikan uang, meminjamkan uang, itu pada derajat yang tinggi. Karena yadul ulya khairan min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang di bawah akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mampu menuntaskan kewajibannya. Sebab Nabi tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang kemudian ada sangkutan hutang piutang. Ya, Nabi bertanya, apakah orang ini punya hutang? Ya. Tidak, Rasul salam. Alihadad mayat dain, dia punya hutang, lahu dinarain, dia punya hutang 2 dinar ya Rasul.
Bahkan Rasul sendiri ya pernah bertanya kepada seluruh sahabatnya, apakah pernah berhutang atau meminjamkan? Ya, punya pernah 3 dinar. Ya, apa kata Nabi? Is'alu Ja'far. Ja'far tolong bayarin. Ja'far itu sepupu beliau. Ya, itu artinya bahwa ada hubungan erat yang bisa tidak terpisahkan. Maka kita tidak bisa dipisahkan dengan hubungan Allah dengan makhluknya, sehingga kita masuk ke dalamnya dalam golongan penciptaan alam. Maka proses penciptaan alam inilah yang kemudian suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, sebetulnya kita masuk di dalamnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di lain ayat dinyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita ada tidak lain merupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan ya dengan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antara surat At-Taubah ayat 36 tadi dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Muslim, yang Imam Muslim juga belajar dari gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambil sanad dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil lagi dari gurunya namanya Abu Zinan. Abu Zinan juga tahu dari gurunya namanya A'raj. A'raj belajar langsung dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi mengambil sanad dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasul bahwa az-zaman qad istadara kahayatihi. Kita ini, hidup kita ini itu akan selaras dengan penciptaan yang Allah berikan. Maka kita mengenal yang namanya dar tahunan. Ya. Kita juga mengenal yang namanya mingguan. Kita mengenal juga namanya harian. Makanya kemarin kita sholat Jum'ah. Ya. Kenapa namanya sholat Jumat? Ya, kita sholat Jumat. Kenapa namanya Jumat? Karena dia Jum'ah. Dia adanya sepekan sekali. Maka namanya Jumat. Tapi karena dia adanya di hari Jumat, yang cuma sepekan sekali, sholatnya bukan sholat Jumat, tapi sholat Jumu'ah. Sholatnya namanya Jumu'ah, momennya Jum'ah. Maka Allah sampaikan, idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah, apa Jumu'ah? Jumu'ah. Perintahnya adalah sholat Jumu'ah. Kenapa? Namanya Jumu'ah, pakai dhamma. Maka Rasul sampaikan lataqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan kita bisa menyaksikan nanti kalau kita panjang umur, maka proses akhir dari kiamat itu adalah taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Waktu itu selasa berdekatan. Watakuna sanatu kasyahri, hidup setahun seperti hidup sebulan. Watakuna syahru kal jum'ati. Nah, hidup sebulan kayak kal jum'ati, seperti hidup sepekan. Watakuna jum'ati kal jumu'ati. Dan hidup sepekan kal jumu'ati, seperti hidup sehari. Nah, maka banyak hadis-hadis yang kemudian merepresentasikan ini kembali, dan kita sudah banyak dengar tentunya terkait dengan Muharram, kemudian
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya kan, Rajab, yang terkait dari 4 bulan yang Allah sucikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih keberkahan. Tapi yang harus kita bawahi bahwa kita adalah di bulan Muharram. Muharram berarti harrama yuharrimu, sesuatu yang kemudian diharamkan, maka namanya tanah haram. Kemarin saudara kita berangkat haji, ya, pergi haji kemana? Ke Masjidil Haram, ya. Kemana? Tanah haram, ya. Maka orang yang kemudian di luar Masjidil Haram, kalau udah sholat, ngadepnya kemana? Ke jalanan, ke got, ke tiang, ya, ada yang sholat di eskalator, ada yang sholat di dalam lift, ya, saking udah nggak mau ketinggalannya, ya. Masjidnya di mana, orangnya di mana, kan begitu. Kalau kita alhamdulillah sekarang ngadepnya kemana? Ke kiblat, ya. Tapi semua fitur-fitur yang mengarah kepada arah kiblat yang kita pakai, kompas ke apa segala macam, itu kalau kita udah bawa haji umroh di depan Ka'bah, dia malah bingung, muter-muter aja, ya, dia bingung itu kemana ini arahnya. Kita di sini kemudian mati-matian untuk ke arah sana, tapi begitu dia sampai sana bingung, ya. Itulah kemudian orang ada yang sholat di lift, ada yang sholat di eskalator, ada yang sholat di mall, ada yang sholat ngadep tukang jus, ya, ngadep tukang teh susu, bukan ngadep kiblat lagi tuh, ngadep teh susu, ya. Bahkan ini bangunan, tiang-tiang, ya. Ya, haramnya di sana, sholatnya di Zamzam Tower, ya, haramnya di sana, kemudian sholatnya di Taibah dan seterusnya. Ini artinya bahwa keterikatan inilah yang kemudian, ya, bahwa haram itu banyak persepsinya. Maka orang yang tinggal di sana harus keluar dari tanah haram. Saudara kita kan suka cerita berapa kali umroh, gitu kan. 2 kali, 3 kali. Dari mana umrohnya? Bingung deh. Oh, ke Tanim. Bukan ke Tanim, ke Masjid Sayyidah Aisyah. Ya sama aja, masjidnya namanya Sayyidah Aisyah, ya, daerahnya namanya Tanim, ya. Atau ke Hudaybiyah dan seterusnya. Maka keluar dari tanah haram. Haram itu berarti dilarang kita untuk kemudian melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, sia-sia, pertikaian, perselisihan. Ya, dulu tidak ada yang namanya peperangan dan seterusnya. Hanya saja kalau Bapak Ibu Ayahanda Bunda berangkat sekarang, keluar bawa mobil, bawa motor, itu jalanan sepi. Sabtu yang biasanya ramai, macet berjam-jam, bahkan kita bingung jam berapa sampainya. Ini bulan Muharram ini sepi. Nanti kalau nggak percaya, ntar naik tol, jalan-jalan, sepi selama Muharram ini. Ya, kita ke Solo, kita ke Surabaya, kita kemarin ke Madiun, hampir jalannya itu seperti Lebaran, lowong. Setiap rest area kita tanya, kenapa jalanan sepi? Alasan beliau, ini Muharram, Pak. Ya, ini nggak boleh ada akad nikah, nggak boleh ada aktivitas, ya, itu dijauhkan dari aktivitas kita. Biasanya Sabtu Minggu, ya, biasanya Sabtu Minggu itu undangan bisa berdiri di meja tamu itu bisa sampai 7, ya, bisa sampai 10. Minggu-minggu ini undangan kosong, nggak ada acara pernikahan, sunatan, nggak ada. Baru ada 1 undangan, itu pun untuk bulan depan.
Nah, ini di lain sisi kemudian Muharram ini menjadi mitos. Mitos tidak boleh melakukan aktivitas, mitos bahwa ada kesialan, mitos kemudian tidak ada keberkahan dan seterusnya. Padahal bertolak belakang dari apa yang disampaikan Allah dengan pernyataan minha arba'atul hurum. Sesungguhnya 4 itu adalah berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti boleh dibaca ya terkait penafsiran, mau itu penafsiran yang sering kita baca, misalnya sering seliweran di apa namanya WA kita, itu tafsirnya Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, atau tafsirnya Buya Hamka ya, tafsir Al-Azhar, itu seringkali berseliweran di broadcast kita, itu boleh dibaca. Atau kalau pengen gampang, terjemahan Quran yang versi Kementerian Agama, itu ada penjelasannya juga di bawah ya. Itu saya juga sudah baca, dan diantaranya beliau mengaitkan juga dengan Al-Baqarah 217 ya, yang tidak kemudian Muharram itu menjadi mitos, akan tetapi menjadi giroh, semangat kita untuk melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Muharram di sini bukanlah kita diharamkan sesuatu yang bermanfaat, tapi diharamkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat dan mendatangkan kemudaratan. Ini artinya kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengenal Dzulqa'dah, mengenal Dzulhijjah, mengenal Muharram dan mengenal Rajab ya, di lain bentuk yang persepsi yang berbeda-beda. 3 diantaranya saling berurutan, satunya itu terpisah. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Yang lain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini bersamaan dan beriringan. Maka ada aktivitas yang bisa kita raup keberkahannya ya. Tadi kita alhamdulillah sholat subuh kita doanya banyak. Nah, kita kalau diaminkan itu luar biasa ya. Yang hadir tadi sampai mungkin kurang 1 shop saja. Berarti kalau sudah full sampai shop sana itu lebih dari 40 orang lebih. Ya, Imam Syafi'i menyatakan kalau orang berdoa diaminkan dengan 40 orang itu lebih baik daripada dia doa sendirian 40 tahun. Doa sendiri 40 tahun itu sama dengan doa sekali ketika yang mengaminkan 40 orang. Belum lagi ibu-ibu yang di belakang juga penuh. Ini artinya berdoa kita hari ini itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal soleh ini sudah ada kresek-kreseknya ya, dan ini yang menjadi senjata kalau pulang. Ini menjadi bukti bahwa memang habis ngaji ya kan. Kalau begitu sampai, kalau yang punya anak kecil pasti terasa, wah pulang ya kan. Ini menjadi bukti, itu menjadi amal soleh ya. Amal soleh itu nggak harus sholat, nggak harus puasa, nggak harus zakat. Amal soleh yang paling baik yang Rasul sampaikan, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Idkhal, memasukkan surur, kebahagiaan, fi qulubil mu'minin, bikin orang senang, bikin orang gembira, bikin orang tersenyum, itu ibadah yang paling baik ya. Salat kita ya alhamdulillah sebelum qomat dikumandangkan pastinya sudah banyak kita melakukan aktivitas ibadah, di antaranya sholat. Ada yang mengambil sholat sunnah qobliyah di rumah, ada yang di masjid ya. Silakan saja, boleh saja keduanya ya. Bahkan rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh ini adalah bagian yang dilakukan oleh Ummu Habibah yang mengambil sanad dari Rasulullah ya,
ketika beliau disampaikan rakaataini qablal fajri, 2 rakaat dikerjain sebelum subuh, maka banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana, rumah buat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Habibah berikrar, lan atrukaha, aku tidak akan meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh ini sampai ajal menjemputku. Nah, ini berarti yang mengambil itu mengamalkan hadis yang beliau tidak berikrar di depan Rasul, tidak akan pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh sampai ajal menjemput. Lainnya ada membaca Al-Quran. Tidak harus Quran kita pegang. Di depan tembok kita banyak. Semua Quran. Ada Al-Mu'awwidzatain. Ya. Tidak usah repot kita nyari Quran. Kita baca di depan. Ya. Kita lihat tulisannya. Ini surat At-Taubah ayat 18. Idama ya'muru masajidallah. Ini identifikasi kita di dalam masjid ini. Mereka-mereka yang masuk ke rumah Allah ini. Ya kan, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Ya kan, wal yaumil akhir, kepada hari akhirat. Ya kan, wa aqama salat dia, wa ata zakah, bersedekah. Ini sedekahnya. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ditutup ayat itu, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau kita mau datang ke sini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah kasih jalan. Jadi kalau handphone kita bunyi, SMS masuk, ya FIF, ya tagihan kredit motor, tagihan kredit mobil, jatuh hari ini, itu langsung ke Masjid Nurul Ittihad. Karena Allah yang sampaikan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Niscaya aku kasih jalan. Kalau kemudian kita ikut rangkaian ini. Karena ini identifikasi mereka yang ada di dalam rumah-rumah Allah. Zikir kita, ya puasa kita, sudah banyak yang kemudian bersiap-siap. Ya, ada yang puasa Tasu'a, puasa Asyura, bersiap-siap. Bahkan sudah ada anak yatimnya dipersiapkan, ini anak yatim. Terus saya puasanya kapan? Akan apakah Jumat atau Kamis? Ya, baiknya Jumat atau Kamis. Atau ya kan, kalau mau Jumat aja jangan Jumat doang. Ya, digandeng, berarti Kamis, Jumat. Kalau mau Jumat, mulai dari Jumat berarti Jumat, Sabtu. Jangan Jumat sendirian. Ya, ini artinya kemudian orang sudah banyak yang bersiap-siap, bahkan beberapa sudah ada lembaran. Ya, lembarannya ada 2, lembaran atas 10 Muharram, lembaran bawah 17 Agustus. Ya. Jadi udah ada 2 nih, ya kan, 10 Muharram dengan 17 Agustus. Bersedekah ini bagian yang didorong juga lewat hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim tadi. Bahkan likulli imri'in yazilu tahta sadaqati. Setiap orang itu bernaung di bawah sedekah-sedekahnya. Sekarang kita bernaung di bawah kubah masjid tercinta kita Nurul Ittihad. Nyaman kita. Kalau di luar mungkin tidak senyaman seperti di dalam masjid. Ya. Nanti setiap kita akan mencari kenyamanan. Dan kenyamanan itu likulli imri'in yazilu. Menurut tafsir Imam Fakhrul datang menghampiri kita, seperti kisahnya sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ya, ada ya sahabat Nabi yang hidup sampai sekarang. Ada, ya, tinggalnya di Yordan. Ya, namanya Salabi. Ya, tapi bukan orang pohon. Ya,
Kalau kita lihat itu ada beberapa orang yang mengidentifikasi hadis yang disampaikan oleh Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Itu di bab kelima tentang tawakal, itu Rasul sampai di pohon itu, fanafa fihi, pedangnya digantung. Rasul istirahat. Begitu terkejap, jadi Rasul itu kailulah. Kailulah itu tidur sejenak sebelum zuhur. Sampai sekarang banyak yang ngamalin sebelum zuhur pada tidur. Biasanya yang jaket-jaket hijau, ya, jaket oranye, itu pada suka jam-jam 11, setengah 12 semua pada minggir tuh di bawah pohon, maskernya pindah ke mata, ya kan? Istirahat dia. Nah itu kailulah. Itu kalau ada orang yang mengidentifikasi bahwa inilah tempat Rasul duduk saat itu. Itu rindangnya memang benar-benar rindang. Jadi ada daun yang menjalar tanpa ada ranting. Daun yang menjalar tanpa ada ranting. Dan kalau kita lihat pohon salabi itu nggak semua rata. Di tempat Rasul itulah yang kemudian ditemukan daun-daun merayap tanpa ada rantingnya. Dan sampai sekarang itu masih ada. Beda dengan yang lainnya. Yang lainnya ada rantingnya. Maka ada daunnya. Kalau yang bagian itu diyakini tempat Rasul istirahat, itulah yang kemudian daunnya menjalar tapi tidak ada rantingnya dan kuat sampai saat ini. Boleh jadi nanti bahwa menurut tafsir Mafatihul Ghaib yang kita sedekahkan datang kepada kita sebagai syafaat kita, penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi nyaman di hadapannya. Maka terakhir disampaikan bahwa cara kita untuk kemudian meraup itu dengan cara yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kira-kira ada 5 cara, ya. Yang pertama, cara kita adalah terus, ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan kembali kepada kita. Nah, in ahsantum fali anfusikum, yang baik-baik itu berbalik kepada kita. Ya. Mulai hari ini kalau kemudian ada anak yatim, kita tahu, dipanggil aja. Nggak usah nunggu momentum 10 Muharram. Nggak usah nunggu acara, ya, yang kemudian ada seremonialnya. Kenapa? Kata Rasul, panggil aja. Diapain? Man masaha ala ra'siyat, man masaha ala ra'siyat. Kalau seremonial kan boleh jadi nanti begitu dipoto ada yang lain. Gitu. Tapi kalau ketemu sendiri itu mudah-mudahan tidak ada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsahullah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika sudah diusap, fa fi kulli sya'ratin hasanah, tangan kita yang menyentuh rambut anak itu hasanah. Likulli sya'ratin, setiap helainya hasanah. Kalau satu hasanah, kalau dua hasanatani, kalau banyak berarti hasanah, ya, keberkahan, kebaikan dari Allah. Wa man ahsana ila yatim, andai kita tidak mampu, tidak mengusap kepalanya pun enggak jadi masalah, ya. Enggak harus, kadang begitu yang gondrong diusap-usap, yang botak jalan aja, yang pelontos enggak diusap, ya. Terus yang perempuan gimana ngusapnya? Nah, kata Nabi, wa man ahsanal yatim, ketika dia berbuat baik dengan anak yatim, maka insya Allah itu ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Cara yang paling baik dalam rangka kita meraup Muharram ini, syaka rajulun ila Rasulillah. Ada orang datang itu mengadu kepada Allah. Ketika mengadu kepada Allah, ya kan dia bingung, akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Qaswata qalbi. Hati saya kok keras ya. Yang lain ke masjid saya diam aja, yang lain kajian saya biasa aja, yang lain pada datang nyantrin anak yatim, saya kayaknya di rumah aja deh. Kenapa saya beda dengan orang lain? Gitu. Kenapa terasa hati ini keras? Apa kata Nabi? Wangsah ra'san yatim wa at'imil miskin. Kata kuncinya cuma satu, usap kepala anak yatim dan kasih makan orang miskin. Itu akan melembutkan hati kita. Yang ketiga, rumah yang kita tinggalkan, maksudnya kita tinggal di situ, maksudnya rumah tempat domisili kita beraktivitas, itu akan menjadi khairu baitin, sebaik-baik rumah di sisi Allah ketika ada urusan anak yatim. Ya, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim. Sebaik-baik rumah di sisi Allah ketika rumah itu ada urusan anak yatimnya. Wa syarrul bait, dan sejelek-jeleknya, sehina-hinanya rumah ketika rumah itu tidak ada urusan anak yatimnya. Maka yang ketiga, bagaimana kita di sela-sela kehidupan kita, tempat tinggal kita, masih kita menyempatkan ada urusan anak yatim di dalamnya. Yang keempat, la yu'adzibullah, tidaklah Allah azab seseorang ya, ketika dia kemudian qada doa terus sangat berusaha merangkul anak yatim. Ya, bukan serta merta memegang, merangkul, berusaha untuk bersama yang terbaik dari apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Yang terakhir, yang kelima, ketika Rasul dipersilakan sidak, inspeksi mendadak terkait dengan surga dan neraka, Rasul kemudian diberikan hak untuk melihat bahwa an-naru haqqun wal jannatu haqqun. Ini neraka dia hak, tidak hoax. Ini surga hak, tidak hoax. Begitu Rasul kemudian masuk, ra'aitu imra'atan ba'da rajni. Tiba-tiba ada orang nyelonong. Tiba-tiba ada orang nyalip. Apa kata Nabi? Fakultu, aku mengatakan kepadanya, man anta wa malaka. Kamu siapa dan punya apa? Kok bisa-bisanya Allah merintahkan aku untuk masuk, terus kamu masuk? Kamu siapa dan kamu punya apa? Apa kata jawaban beliau? Ya, ana hafilul yatim. Aku adalah orang yang menyantuni anak yatim. Dan saya punya apa? Fa'inil mahabbah. Saya punya kecintaan terhadap makhluk Allah yang namanya anak yatim. Mudah-mudahan dengan rasa cinta Allah berikan kesempatan. Pas bunyinya ya. Mohon maaf lahir batin. Usikum manasyikan Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu di bawah sekalian, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk mendalami apa yang sudah kita bicarakan. Mulai dari ibu-ibu, kalau ada topiknya menarik terkait dengan bulan Muharram, kalau di Jawa ada surah Al-Qur'an. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ketua TPN kita, Bapak Presiden Muhammad Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ceramah pada pagi hari ini Ustaz, sesuai dengan momennya yaitu
bulan Muharram. Di awal ceramah Ustaz sampaikan bahwa pawai obor itu merupakan tradisi atau budaya. Kalau tradisi atau budaya itu berarti bukan akidah. Tadi Ustaz juga sudah menyampaikan boleh diganti dengan bakar ayam. Kemudian yang lebih bermanfaat lagi yaitu sholat tasbih. Nah, pertanyaan saya, kalau pawai obor itu memang suatu hal yang mudah atau tidak bermanfaat, mengapa ya sampai sekarang masih banyak yang melakukan begitu? Kenapa tidak sejak dulu diberikan ketentuan saja itu dihilangkan diganti dengan kegiatan sholat tasbih? Dan itu juga tidak hanya terjadi pada malam sebelum sholat Idul Adha, tapi juga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini kaitannya apa? Nanti mohon dijelaskan. Satu lagi pertanyaan kami Ustaz terkait dengan bulan Muharram. Kalau di dalam tradisi budaya Jawa itu satu suro. Dan saya mohon dijelaskan juga apakah satu Muharram dengan satu suro ini filosofinya dulu larang-larangnya itu apa sama? Karena di dalam bulan suro ini orang Jawa juga meyakini bahwa tidak boleh melakukan suatu hajatan yang bersifat gembira. Itu suatu larangan yang sampai saat ini masih ditaati oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Dua itu saja Ustaz pertanyaan kami. Yang satu terkait dengan tradisi pawai obor, yang kedua satu Muharram dengan satu Sio. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Bapak Allah. Oh, Pak Haji Kamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya telah menjelaskan 2 rakaat sebelum subuh atau fajar lebih baik secara isinya. Saya cari-cari beberapa fajar. Fajar sholat subuh. Benar tadi mengatakan 2 rakaat sholat fajar sebelum fajar yang mungkin kopiah ya lebih baik. Cuman kalau saya sih rekan yang saya baca tidak ada yang tidak temu nyari-nyari mungkin ya barangkali karena bacanya nggak banyak. Sebenarnya Qobla fajar atau sholat fajar. Fajar atau sholat yang dalam Satu lagi Pak Haji Ubah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bulan Muharram ini bisa menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan. Ada hal yang penting kita kayak kenapa preman-preman itu punya toleransi yang lebih tinggi terhadap kawan-kawan daripada kita. Kalau ada satu preman kesusahan, mereka saling menolong warga. Kalau ada satu preman kita mereka juga akan kompak menolong kita. Padahal kita orang yang selalu belajar agama dengan kurang atau bahkan
tidak terlalu daerah karena ini melalui kira-kira seperti. Nah, selanjutnya kita sering masa bodoh terhadap masalah teman kita. Semisal dua orang teman sedang bertengkar, ada bila kita tahu misalnya A yang benar, B yang salah, tetapi kita sering masa bodoh. Wah, baik daripada nanti terkena getahnya. Ya. Jadi di sini kita tidak berani menegakkan. Apakah sikap seperti ini itu dibenarkan? Jadi masa bodoh. Nah, kita tidak berani menegakkan kebenaran. Ini sering terjadi. Daripada bertanya lebih baik saya menghindar, tidak berani menyampaikan kebenaran di antara dua teman kita yang berbeda. Terima kasih Saya tidak bertanya pertama Ibu Amrah dari Santoso, kemudian yang kedua Bapak Haji Muhammad Abdul, terakhir Pak Haji Budi Pramono. Monggo Bapak Ustaz bisa direspon. Terima kasih. Pak Haji Muhammad Aswaji, Ketua DKM kita. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dari Bunda Haja Amrah. Pak makan ayam, silaturahmi, kemudian salat tasbih dan seterusnya, ini bagian dari aktivitas yang kita saksikan. Ada kaidah yang begini menyatakan al-adat muhakkimah. Ya. Saya pernah tanya dengan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, kemudian Yusuf Al-Qardawi di Masjid Sab'ah, Masjid 7 ketika kami ke Mesir. Beliau imam waktu itu, almarhum belum lama wafat. Saya tanya, yang betul itu muhakkimah atau muhakkamah? Apa kata beliau? Imma muhakkamah au muhakkimah jaza alaih. Fa illa falat takun hakim. Mau muhakkamah berarti muhakkamah pengadilan. Tapi pengadilan yang kolektif kan, Mahkamah Agung misalnya. Pengadilan ada apa namanya, hakimnya, ya ada beberapa hakim, ketua hakim, itu namanya muhakkam. Al muhakkimah kita sendiri yang menghakimi, artinya dengan keilmuan. Dua-duanya boleh, tapi kalau yang muhakkimah lebih kepada tradisi yang sudah berjalan, hukum berjalan. Kita belum ada, sudah ada. Seingat saya, pawai obor udah ada sebelum saya ada. Karena begitu saya mulai kecil tuh, ya kalau sudah Muharram gini pada nyari bambu, terkumpulin topo. Topo itu kain lap yang buat ngepel yang udah nggak pakai, yang udah kebuang-buang. Kalau yang bagus kan masih dipakai buat ngelap-ngelap. Nah itu yang udah kebuang-buang namanya topo. Nah itu topo buat dimasukin ke. Ya, maka kalau melihat teori ini, muhakkamah biarkan pemerintah, muhakkimah saya termasuk yang mengalami bahwa itu sudah ada ketika saya lahir. Ya. Yang tidak boleh menurut beliau, Yusuf Qardawi menyatakan falat takuna hakim, yang nggak boleh menghakimi. Maka adab tradisi itu menghukumi. Ini dituliskan juga oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wal Nazair. Sebab-sebab dan cara pandang kita terhadap budaya. Kita tinggalkan pawai obor.
Kita pakai yang lain. Kita punya anak perawan. Kak, jangan duduk di depan pintu. Mengapa mah? Ntar jadi perawan tua. Ini kira-kira syariat atau tradisi? Kira-kira nih, tradisi atau syariat? Tradisi ya. Jangan duduk depan pintu. Kenapa? Kalau duduk di depan pintu, pasti jadi perawan tua. Pasti. Kenapa? Karena yang melamar itu kan lewat pintu. Dan proses lamaran pasti di dalam rumah. Nggak mungkin di luar rumah. Begitu yang mau ngelamar, lah orangnya depan pintu. Jadi dia nggak mau. Balik lagi. Padahal cuma duduk depan pintu, bukan nggak mau. Tidak baik. Tapi syariat tidak mengajarkan jauhi yang namanya tempat halu malam. Artinya kalau mau duduk jangan depan pintunya, ya samping yang ada bangkunya atau yang lain. Nah, ternyata tradisi itu selaras dengan syariat, tidak bertentangan. Ternyata, ya. Kalau Masjidul Ittihad ini, maaf ada mik, kemudian ada yang wafat pasti biasanya beberapa masjid musola ngumumin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si A bin B. Itu kira-kira kita yang dengar diam saja atau kita datang menyelawat? Nyelawat. Pertanyaannya, nyelawat kita itu tradisi apa syariat? Kita tuh otomatis tuh mau kemana? Itu meninggal. Innalillahi. Kita langsung ambil kerudung, ya kan, langsung berangkat. Biasanya begitu. Berarti kan tradisi itu. Tradisi kita kalau ada yang wafat, kita tiba, hati ternyuh dan ikut nyelawat. Ternyata nyelawat ini bukan hanya tradisi. Kata Nabi, man syahidal janazah, siapa yang mempersaksikan jenazah. Makanya ada orang nyelawat itu cuma sampai depan pintu doang, ngerokok ceplos, ngopi 3 gelas, pulang dia. Itu nyelawat. Tradisi memang begitu. Ya. Tapi kalau syariat lebih dalam, syahidah itu mempersaksikan, matanya melihat sendiri. Maka ada yang datang kemudian masuk salam-salaman, gimana sih ceritanya? Kita nggak dengar-dengar, udah selesai, kita mau pulang, masuk ke dalam ngedoain, kita buka penutup wajahnya, itu namanya syahidah, mempersaksikan. Ya Allah, terngiang-ngiang kita dulu jamaah bareng, sholat subuh berdampingan, ada acara bareng, ya kan? Karena ulama menyepakati doa yang paling mustajabah itu yatasawwar wajhu, ketika kita membayangkan wajahnya. Dan doa kita kepada mayit ya membayangkan wajahnya, itu yang paling mustajabah. Ya, maka kadang-kadang mohon maaf kita buka kepalanya, matanya masih ke atas. Ya, masih melotot ke atas. Kenapa begitu? Karena indal ghadil basar, malaikat datang itu sejauh mata memandang. Maka Nabi mengajarkan kalau kemudian masih ada yang begitu, faqra lahu, bacalah untuknya bismillah wa ala millati rasulillah. Baca itu bismillah atas nama Allah, wa ala millati dan atas ajaran Rasulullah, fansah wajahu, sampai ngusap wajahnya. Dan itu buktinya udah banyak. Banyak saudara kita, teman kita yang matanya masih begitu di bismillah wa ala millati rasulillah dan terpejam. Itu namanya syahidah. Jadi nyelawat itu juga tradisi ya syariat. Pawai obor memang bukan dia akidah. Tapi bagaimana kalau kemudian dia tidak bertabrakan dengan akidah? Contoh, disuruh sholat tasbih, pada bingung semua itu.
Bagaimana salat tasbihnya? Kok ruku lagi, kata anak-anak itu. Dan pernah ini terjadi, menyepakati udah kita tasbih aja. Pertanyaannya begitu banyak, kondisinya tidak memungkinkan, dan akhirnya gaduh karena terlalu banyak anak-anak. Akhirnya tahun depannya pawai obor. Karena terlalu banyak yang bawa obor, ya kan, apa aja dibakar-bakarin kan? Anak namanya. Akhirnya tahun depannya kita ubah. Yang depan, garda terdepan itu anak-anak muda, ya, pakai apa namanya, tali, ya kan, dia pegang obor. Yang anak kecil pakai apa? Obor elektrik. Itu yang satunya goceng, ya, yang bagus itu, yang goceng itu yang lama, yang bagus, yang warna-warni. Tapi kalau cuma nyalah doang, cuma 1.000, belinya gope, jualnya 1.000, ya kan? Itu pakai obor itu aja, obor elektrik. Dan itu sampai sekarang berjalan tahunan. Artinya anak-anak ini nggak bisa diajak sholat tasbih, momennya kurang, Pak. Ajak bakar-bakar, dia bingung kok bakar-bakar ayam mulu ya, gitu kan. Tapi begitu pawai obor di otaknya, ini Muharram, ini awal tahun baru Hijriah, terekam dalam akidahnya, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dirangkai dulu, doa dulu sebelumnya, minta istighfar dulu. Itu artinya jika pawai obor ini bisa digandeng dengan akidah, ini luar biasa. Sehingga mengingatkan teman-teman, bahkan di saat beberapa tempat sekarang, maaf, kalau dulu di awal-awal siapa aja ikut, bahkan bajunya nggak muslimah gitu kan, nggak muslim. Kalau sekarang karena diawali sholat maghrib, diawali zikiran dulu, ya, itu dipastikan pakaiannya juga baik. Terus kita merangkul pemerintah, itu ada babinsanya, ada kapolresnya, ada pesambutan dulu, ya, yang merasa Islam, maka Islam itulah rahmat, maka nggak boleh teriak-teriak, tidak boleh mengganggu ketertiban. Itu mengajarkan banyak hal kepada anak-anak, toleransi, meskipun dia di jalan nggak boleh ketengah, ya kan? Itu artinya bahwa ada pembelajaran yang dalam pawai obor mengenal akidah. Ketika ini mampu, silakan. Tapi di satu tempat memang bergaining nih, pawai obor apa sholat tasbih, karena itu perkomplekan. Nggak mungkin pawai obor, ya. Bagaimana caranya? Dan sholat tasbih yang tua-tua, yang anak-anak dibina, ya, dibina dengan apa? Berbagi, ya. Dia tahu bahwa ini Muharram. Hal-hal demikian yang harus kita jauhi adalah jangan sampai ada overlapping antara akidah dan tradisi. Selama berjalan kayak tadi, Kak, jangan duduk di depan pintu, insya Allah aman. Yang kedua ada satu suruh, ya, larangan-larangan, hajatan dan seterusnya. Bagaimana menyikapinya? Ada hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, nomor hadis 5827. Ya, nanti kalau punya handphone di rumah boleh, hadis Muslim 5827. Ya. Jangan sekali-kali telah, karena sesungguhnya Allah itu memberikan hak penuh. Satu, artinya melarang kita, mencela kita, atau tidak membolehkan kita harus punya dasar. Kedua, ya, Rasul memberikan pencerahan kepada kita yang diterjemahkan oleh ulama dengan kaidah fikih. Apa itu? Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Legalitas dasar kita bersosial itu boleh. Kalau pernikahan sosial, ya kan? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Illa ayyadulad dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Jual beli, ngobyek, ya kan, itu boleh semua, ya kan?
Kadang-kadang kalau kita jual tanah, jual mobil, uang dengar tuh. Ya, uang dengarnya belum nih ya kan. Ada mahar. Boleh-boleh aja selama tidak ada yang melampaui dari syariat. Ya. Artinya bahwa belum ditemukan baik Quran ataupun sunnah melarang. Diketemukan ya tadi dalam surat yang kita baca ya di surat At-Taubah ayat 36 itu jelas bahwa minha arba'atun hurum. Ada penciptaan langit bumi ini isna asyara syahran, 12 bulan. Di dalamnya ada 4 yang Allah berkahi. Itu artinya Allah memberkahi bulan Muharram. Rasul tadi juga dalam hadis menyatakan bahwa zaman qad istaqara, berputar ini. Perputaran ini pasti ada titik-titiknya. Titik-titik itu berarti yang berkahnya. Maka Muharram itu keberkahan. Nah, maka kesimpulan kita jangan sampai yang Allah sampaikan itu berkah, yang Allah sampaikan itu Rasul itu berkah, kita malah kemudian melarang. Ya, mungkin nanti caranya yang lebih wise, ya, lebih bijak untuk kemudian bagaimana tidak bertabrakan. Kalau kita paksakan, kemudian kita ngundang nggak ada yang datang. Oh sepi, musik. Ya, tinggal kita bagaimana memberi kebijakan. Ya, udah saatnya nikah, kewajiban orang tua ada menikahkan. Ya, memberikan nama yang baik, mengajarkan pengetahuan, ya kan, menikahkan ketika ketemu jodohnya. Udah sama, mah, aku udah siap nikah. Nah, ini Muharram, nggak boleh nikah. Akhirnya nikah sama yang lain ya kan. Maka nikahkan aja dulu, ya kan. Adapun nanti resepsinya ini kan sosial semua. Bagaimana menjadi wise tadi sehingga semua terangkul. Orang-orang silaturahmi bisa hadir, juga kita yang punya hajat bisa tenang banyak yang doain. Itu kira-kira. Tapi memponisnya memberikan punishment jangan. Karena apa? Quran dan Sunnah apakah rakaat subuh ataukah sebelum subuh? Ya, kalau 2 rakaat subuh maka banyak literasi yang menyatakan man sholal godata, siapa yang sholat pertama kalinya. Subuh berarti kan subuh, duhur, asar ya kan. Fi jama'atin, berjamaah itu faqa'annama sholal lailu kullaha, maka dia sama dengan sholat semalaman suntuk. 2 rakaat subuhnya berjamaah itu sholatnya meskipun kita tidur, tapi ada yang nggak tidur tahajud terus, kita sama dengan yang tahajud. Yang kedua, mensolat subh, sholat subuh ya rakaat ini bijamaatin 2 rakaat berjamaah, summa qa'ada, dan dia duduk. Ini kita ngapain nih? Duduk, ya kan? Maka sampai hatta tatlu isyamsu, sampai terbit matahari, itu menyusul rakaatain salat 2 rakaat, fakana kahajatin wa umrah tamah. Pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. 2 rakaat banyak literasinya. Adapun yang 2 rakaat sebelum subuh ini disebut dengan sunat rawatib. Kalau yang tadi subuh 2 rakaat namanya rawatib. Subuh, zuhur, asar, ya kan, maghrib, isya, itu rawatib. Tapi qobliyah, ba'diyah, duha, hajat itu namanya nawafil. Ya. Maka di sini sunat rawatib, salat sunnah tapi mengikuti rawatib. Ya. Menggandeng erat posisi rawatib. Ya kan, di lain literasi rakaat ini ya qabdal fajri, itu 2 rakaat ini ya
digandingkan dengan 2 rakaat baik subuh ataupun sebelumnya itu dengan khairum minad dunya wa ma fiha, sebab lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun yang 2 rakaat kita nanti bisa cari namanya hadis Ummu Habibah. Kalau kita bicara hadis Jibril itu berarti hadis yang orang datang putih bersih, kemudian bicara akhbari anil iman, Islam, ihsan, itu hadis Jibril. Kalau hadis Ummu Habibah ini kata Nabi kepada Ummu Habibah, ya man shalla isna 10, 12, 10, 12, ya kan? Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surganya. Ya. Maka Rasul kemudian menyambung apa yang disampaikan, rakaataini qablal fajri, rakaataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini artinya bahwa literasi yang kita cari nanti adalah hadis Ummu Habibah. Kedua-duanya boleh 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat subuh, dua-duanya luar biasa. Yang repot kalau ada ibu-ibu suka nanya, Ustaz, anak saya subuhnya alhamdulillah masih rajin. Cuman saya mau nanya, ya kan, kalau sholat duha itu pakai kunut, itu Syafi'i, apa Hanafi, apa Hambali? Kalau subuh pakai kunut, ya kan, itu sudah tahu kita. Tapi kalau duha, siapa? Karena dia bukan duhanya pakai kunut, subuhnya kesiangan. Ya, jadi sholat duha lagi, padahal bukan duha, sholat subuh itu. Ya, itu seperti waktu sholat duha dan yang lainnya. Itu kira-kira. Yang lainnya juga Haji tahunnya cuma 1 ya tadi kan ya. Haji Budia. Kita toleransi ini kurang, tapi pada preman-preman ini luar biasa. Ya. Saya pernah diundang buka puasa kemarin oleh ojek-ojek di Cipulir, taman main Cipulir. Mohon maaf, taman main Cipulir itu kecil, ya, nggak besar, masuknya juga motor. Tapi yang datang 2.500. Dan yang disantunin hari itu 1.000 orang. Saya bilang, ini kalau didiamin liar nih, bahaya. Mereka gondrong-gondrong. Udah sholat zuhur belum? Belum, Sa. Gitu kan. Kita kan mau buka puasa. Kewajiban kita buka puasa, bukan sholat. Begitu katanya. Nah, ini harus dibina. Tapi solidaritasnya luar biasa. Saya kaget ketika yang disantunin bukan 100, 200, 1.000 orang. Saya tanya, ini koordinatornya siapa? Ustaz yang undang siapa? Sama nih. Man, ini katanya. Ya, lah, kecing, maaf. Itu ngapa kurus banget, ngobat saat dulu, gitu kan. Dulu itu sekarang udah enggak saat, gitu kan. Yang begini-begini kalau dibina luar biasa. Ya, akhirnya kenapa nggak dibuat aja yayasan? Sekarang mereka bikin yayasan, ya. Dan rutin setiap bulan ngaji, ya. Berawal dari pemahaman yang sebatas, mereka memahami kalau dia nolong, dan ditolong lagi. Saya ngojek lah, tiba-tiba ditabrak orang, kita dia nolongin. Kalau saya nolongin orang, cuma begitu doang. Artinya bahwa dari situ ada pemahaman baik dan benar. Dan besok nih tanggal 12 mereka memecahkan rekor muri tukang ojek ini. Dan mereka kemarin 1.000, sekarang maunya 5.000. Ini luar biasa. Dan itu rekor murinya udah desainnya udah keluar, tinggal dicetak doang. Ya, yang diundang lebih dari 6.500, tapi targetnya 5.000. Nah, ini kan luar biasa. Nah, saya mau menyatakan begini, pemahaman yang baik dan benar itu penting. Ketika pemahaman baik dan benar ini, maka akan timbul toleransi yang baik dan benar. Karena ad-din huwa nasihat, agama itu nasihat toleransi. Ketika agamanya baik, maka toleransinya baik, ya, ukhuwahnya baik, dan seterusnya. Yang terakhir, ya kan, kita sekarang kala terjebak dengan aman ya, cara aman, ya kan.
kita sampaikan, kita yang kena, kita akhirnya cari aman, ya kan. Maka Rasul kemudian memberi arahan, ya, bahwa kewajiban kita menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu yang kita tahu. Maka ketika ada hubungan antara kita dengan yang lain, ya, kalau kita diminta, ini dia, diminta, ya, baik itu ya, maka kita menyampaikan dan wajib menyampaikan. Silakan para warga, mungkin ada yang berpendapat itu kita momennya, maka kita boleh menyampaikan dan kita wajib menyampaikan karena kita diminta, ya. Tapi kalau kita misalnya, ya, ini terkait dengan dua orang dan kita tidak diminta dan kita bukan siapa-siapa misalnya, ya, kita menunjukkan isyaratun, ya, kita menunjukkan isyarat-isyarat, ini yang benar, ini yang nggak benar, sehingga tidak ada kemudian yang tersakiti, ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil jalan tengah, kita bisa mengambilkan sikap dengan isyarat-isyarat tadi, ya, bahwa itu yang kita benarkan dan kita bisa menyampaikan pada forum-forum yang kemudian diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kurangnya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu dari waktu kita mengakhiri